Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, hari ini kita akan belajar tentang masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari tahun 1945 sampai 1949. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Di antaranya pengertian, latar belakang, hingga usaha mempertahankan kemerdekaan melalui fisik dan non-fisik. Dan yang terakhir adalah pengakuan kedaulatan. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan merupakan usaha bangsa Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan dari ancaman Belanda dan sekutu yang tidak mengakui kedaulatan Indonesia sebagai negara merdeka. Ketika Jepang menyerah kepada sekutu, seluruh negara jajahan Jepang di Asia Tenggara diambil alih oleh pasukan sekutu, yaitu AFNI, Allied Forces Netherlands East Indies. Kedatangan tentara AFNI ternyata juga disertai kedatangan tentara Belanda, NICA, Netherlands Indies Civil Administration. Respon awal bangsa Indonesia saat kedatangan tentara AFNI dan NICA disambut dengan baik. Tapi ternyata tujuan NICA adalah tidak mengakui dan ingin menguasai kembali wilayah Indonesia. Maka terjadilah berbagai pertempuran mempertahankan kemerdekaan. Usaha mempertahankan kemerdekaan dilakukan bangsa Indonesia dengan dua jalan, yaitu perang fisik dan perundingan. Di antara peristiwa-peristiwa mempertahankan kemerdekaan dari tahun 1945 hingga 1949 antara lain adalah Pertempuran Medan Area yang terjadi di kota Medan pada tanggal 13 Oktober tahun 1945. Pertempuran Ambarawa di wilayah Jawa Tengah terjadi pada tanggal 26 Oktober tahun 1945. Pertempuran Surabaya, perang antara bangsa Indonesia melawan sekutu di kota Surabaya pada tanggal 10 November tahun 1945. Perang Surabaya kemudian diperingati menjadi Hari Pahlawan. Peristiwa Merah Putih di Manado, Sulawesi Utara, pada tanggal 14 Februari tahun 1946. Pertempuran Bandung Lautan Api yang terjadi pada tanggal 23 Maret tahun 1946. Perundingan Linggajati, di Subang, Jawa Barat pada tanggal 11 November tahun 1946, menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut. Pertempuran Puputan Margarana yang terjadi di Bali, pada tanggal 20 November tahun 1946. Peristiwa agresi militer Belanda I, peristiwa di mana Belanda melanggar perjanjian gencatan senjata dengan pihak Indonesia. Terjadi pada tanggal 21 Juli tahun 1947. Usaha menyelesaikan peperangan antara Belanda dengan Indonesia berlanjut ke Komisi Tiga Negara pada tanggal 25 Agustus tahun 1947. Dari Komisi Tiga Negara, terjadilah perundingan Renville pada 25 Agustus 1947. Dari hasil perundingan Renville, bisa dikatakan Indonesia mengalami kerugian karena wilayah yang diakui Belanda sangatlah kecil. Peristiwa agresi militer Belanda II adalah bentuk pelanggaran perjanjian kedua kalinya pihak Belanda. Belanda menyerang ibu kota Yogyakarta dan menangkap Soekarno dan Hatta pada tanggal 19 Desember tahun 1948. Serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949 adalah respon pihak Indonesia atas agresi militer Belanda kedua, di mana TNI yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman dan Sultan Hamengkubuwono ke-9 merebut kembali kota Yogyakarta dan membebaskan Soekarno dan Hatta. Ketegangan Belanda dan Indonesia berlanjut ke perjanjian Roem-Royen pada di antara poin perundingan, yaitu akan dilaksanakan konferensi meja bundar. Usaha mempertahankan bisa dikatakan berhasil ketika adanya konferensi meja bundar pada 23 Agustus-2 Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, namun dengan syarat-syarat tertentu. Sekian penjelasan tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!